Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pecinta Satrio Piningit Sejati dimanapun berada? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema cerita kisah nyata pengalaman langsung dari beliau Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati yang diceritakan kepada saya yang berjudul Evaluasi Gedung-Gedung Bergeser di Jakarta. Sebelum kita melanjutkan pada tema cerita pembahasan kali ini, sudi agar kiranya sahabatku semua berkenan memberikan supportnya pada channel saya ini agar lebih berkembang dan bersemangat dalam mengangkat kisah-kisah atau cerita-cerita kehidupan dan pengalaman spiritual yang benar-benar pernah terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baiklah, kita akan dengarkan cerita ini langsung dari Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati. Selamat menyimak video ini. Ya begini nih, pas kebetulan aku dapat telepon dari Haji Pesol. Ya dia bilang ada telepon Haji Pesol sama siapa itu yang temennya anak buahnya dia dari Probolinggo itu datang. Terus dia sudah nginep di Hotel Arya Duta katanya. Sama anaknya diajak juga si Zahro Kamil karena dia mau ngasihkan ganti warisan ke anaknya katanya gitu. Sambil urusan bisnis. Ya aku di bel ceritanya. Ya, datang ke Hotel Arya Duta, ajak Gusar Legend katanya gitu. Kenapa? Aku juga setengahnya agak curiga nih, kok aneh-aneh banget nih. Tumben saya biasanya nggak gitu ya. Memang dia ada di hotel situ. Sudah ndak lama kemudian dia katanya mau ngurus duitnya berapa ratus miliar gitu loh. Karena ada proyeknya yang nggak bisa cair atau apa gitu. Sudah saya berangkat sore-sore itu pesan Grab lah ya, pakai Grab. Ya, pesan Grab, dapat Grab. Namanya kalau nggak salah Iwan itu kalau supirnya itu. Supirnya Iwan. Terus naik saya babenya. Naik lah. Setahu dari depan rumah itu Kemang Timur Raya nomor 36. Kemang Timur Raya. Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari depan gang itu saya sudah naik. Katanya supirnya, ingat, "Pak, jangan lewat sana, kita muter aja, muter sana." Muter sudah ke arah karena di sana macet kan. Oke, ya, akhirnya lewat sana. Lewat daerahnya konglomeratnya Kemang namanya Haji Umar Dhani. Haji Umar. Yang punya Kemang sini. Habaib juga dia. Sudah lewat terus begitu lewat naik terus mampir ke toko buah. Toko buah di sana berhenti. Nah si Iwan itu nyetel, ingat saya lagu Tuhan, judulnya Tuhan, tapi lagunya Ebit G. Adi. Kita meski telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir di dalam batin, itu lagunya. Di dalam musik itu aku mati. Pikiranku cuma gini, aku nanti mau ini. Ternyata sampai di sana tak pikir itu kan cuma ketemu ngobrol terus pulang. Enggak. Dibukain kamar, ternyata kamarnya Haji Paisol sama anaknya itu 9-10, satunya lagi itu Haji Paisol sama anaknya yang perempuan itu 9-11, temannya di 9-10, saya dikasih 9-12 kamarnya di lantai 9. Udah begitu saya masuk, naik tahu-tahu gedung-gedung seluruh Jakarta ngikutin saya. Karena ada di dada saya kan ada cahaya tuh. Tahu nggak saya? Jalan tol dari Mampang itu yang tadi masih berupa besi
berupa besi jalan tol dari Mampang situ tuh. Setahu-tahu tuh jadi berubah itu saya. Serap jadi utuh. Jadi langsung jadi baru jalan tolnya. Saya mikir padahal baru tak pandang dulu. Kok bisa begitu ya? Tapi saya nggak pikir panjang, yang penting sampai hotel. Sudah jalan terus. Tahu tak? Jalan tol besar-besar itu, jembatan layang itu semua berubah total, seluruh Jakarta saya lewat. Bergeser semua, saya bilang, biarin aja. Sampai di sana itu banyak orang-orang yang guys teriak-teriak enggak karuan lah. Terus ada sampai di sana itu ada orang kelompok, mungkin kelompok Koramil atau kelompok Omar. Wah, salah ini, kenapa dikeluarin ini Santro Peningit Jati atau apalah. Jangan keluar, biarin, kalau dia keluar itu gedung Jakarta berubah katanya. Memang saya selama setahun tidak pernah keluar saya. Saya di rumah aja, bertapa di dalam keramaian tapi di rumah. Sudah, begitu sudah muter ke daerah gubernur. Padahal Hotel Arya Duta itu memang bisa lurus langsung belok ke Arya Duta, tapi ini sama Super Iwan dibelokin dulu melalui Merdeka Utara, Merdeka Selatan itu. Terus sampai Merdeka Barat diputerin itu, sampai muter istana. Terus saya balik ya. Tapi memang kalau saya niat sedikit gitu aja bergeser memang. Nggak lama kemudian saya sudah sampailah di Hotel Arya Duta. Semenit 2 menit belum ada perubahan, begitu kira-kira 1 jam gedung-gedung itu sudah bergeser semua deh. Saya nggak boleh masuk itu, padahal saya datang jam 5 sore, nggak boleh masuk kamar hotel itu sampai malam lah, maghrib baru boleh ke atas, di screening oleh itu apa security pakai shred. Nah, termasuk Nyak Babe di screening saat. Mungkin screeningnya itu kayak anti detektor juga gitu saat. Sudah akhirnya masuk. Karena saya nggak punya kartu, yang dikasih kartu cuma Nyak kan oleh oleh hotelnya, customer service. Sudah naik di atas, sampai di atas betul malam itu hotel seluruh Jakarta itu bergeser. Gedung-gedung seluruh Jakarta bergeser. Dan bahkan sampai bendera yang ada di istana sekarang itu, di Merdeka, Istana Merdeka itu bergeser di depannya hotel yang saya tempati. Saya cuma berpikir, terus yang aneh lagi itu semua posnya Pas Pampers itu bergeser deket Hotel Arya Duta. Nah sudah begitu bergeser itu ceritanya, aku santai-santai aja, aku merasa ya memang itu sebenarnya sih hakikat kekuatan cahaya di tubuh saya. Itu di samping pikiran saya, kalau pikiran saya lagi fokus gitu, sudah nggak ingat apa-apa, ya sudah, bumi itu patuh. Nggak lama kemudian sudah saya ceritanya, aku tuh lapar itu malam, saya bilang, cari makan yuk. Ya yuk. Nah, cari makan itu dari, tahu nggak saya, namanya Hotel Arya Duta ke Seven itu 77 itu jaraknya kurang lebih 15 kilo. Saya jalan kaki nggak sampai 10 menit bolak-balik. Tapi gedung itu bergeser semua ketika saya jalan. Terus dibayar di ATM sama Babe itu. Ingat saya Babe pakai kaos merah waktu itu. Pakai ATM, makan, sudah tak bawa pulang. Terus saya ke hotel lagi Arya Duta. Nah pada saat saya jalan itu, pendengaran telinga saya itu orang-orang itu berjeritan, ya Allah, pokoknya jeritan, tolong tuh tak lihat di gedung-gedung yang bergeser itu. Aku berpikir, tapi aku enggak berpikir ya mungkin itu orang tersiksa karena dosanya atau karena keserakahannya paling gitu. Gitu aja saya berpikirnya. Kalau dia, dan yang heran itu orang-orang pedagang itu hilang semua, nggak ada di yang saya jalan, nggak ada, sepi. Nah itu gedung-gedung ini. Tapi pada saat itu memang saya fokus. Kedua, saya tak niatin supaya tahulah bahwa dulu tahun 2012 itu saya diberi gelar Santro Peningit Jati kan. Tapi saya tidak pernah mendeklarasikan, baru-baru kemarin aja saya. Bukan mendeklarasikan, menyatakan saya itu ini sebenarnya. Dan orang yang mengklaim itu sering hilang masalahnya kalau mengklaim nama Santro Peningit Jati atau Santro Peningit. Sering itu, banyak orang hilang juga, banyak orang mati. Tapi aku nggak apa-apa, mau dipalsu mau ini terserah, yang asli tidak bakal tertukar. Sudah, akhirnya saya katanya saya supaya ini anak
nggak diem aja di kamar, saya diem tetap ngerokok. Padahal itu tulisannya no smoking, saya ngerokok tetap. Tapi tak buka jendelanya kamar 912. Akhirnya siang diteleponin Bang Sela. Bang, katanya ditelepon. Sel, sini kamu. Datang Bang Sela. Pas mau naik itu diperiksa kayaknya ya penjaga hotel ada tentara-tentara juga, SPM juga saya. Diperiksa ini langsung dikasih. Oh ya, coba di telepon dulu kamar 12 kalau beliau boleh ngangkat, boleh datang, boleh masuk. Oh ya silakan masuk. Akhirnya masuk. Kamulah saya di situ. Akhirnya Bang Sela suruh beli nasi padang samanya. Kamu beli nasi padang, beli buat bertiga. Turun dia nggak tahu cari di Senen atau di mana nggak tahu. Balik lagi bawa nasi padang makan. Habis makan tuh ceritanya ngerokok sama dia. Habis makan kan. Tapi handphone saya tak matikan memang. Handphone mati nggak bawa kamera tuh sayangnya saya. Nggak lama kemudian nih saya ditegur oleh security. Mohon maaf Pak, jangan di kamar nggak boleh, dilarang merokok Pak, karena di bawah semua kena asapnya semua. Loh, kok bisa saya ngerokok satu kamar kok di bawah kena asapnya semua? Tapi saya lihat di depan jendela kan terang tuh saya. Itu gedung-gedung seluruh Jakarta bergeser, dan bahkan di depannya Hotel Arya Duta itu hutan pohon-pohonan. Yang tak lihat kantornya Ahok gubernur Jakarta itu tinggal satu kamar saya, bergeser begitu. Saya bilang waktu itu Ahok jadi gubernurnya. Nah begitu sudah selesai ya, akhirnya udah Bang Sela pulang, dokter Citra itu datang ke kamar itu, tanya, Mas mau sholat, dia sholat dulu habis ngobrol sama nyaku. Mas, kiblat kemana? Ya itu kamu lihat matahari itu kan barat, berarti itu kiblat gitu. Saya lihat. Udah akhirnya dia sholatnya duduk, kayaknya dia setengahnya melihat menghadap saya. Saya lihatin aja. Nah, sudah selesai, tidak lama kemudian saya gedung-gedung itu pada saat itu rumah sakit Jakarta Center itu nempel di gedung di Hotel Arya Duta. Jadi loh, ini gedung ini kok beda. Nah, sudah besoknya itu Daniel datang, Pak Haji Fahrozi telepon. Haji Fahrozi saya ingat tuh ngomong, Gus, kamu jangan di hotel ini Gus, nggak enak Gus, nggak bagus nih, nggak kuat nih, buktinya itu listrik itu pada berantakan jalannya. Iya Ji, ya memang begitu. Tapi saya kasih tahu Ji, radius 100 meter sekuat apapun gedung atau tanah tidak mampu menggeser saya. Memang selamat dekat saya. Tak sudah, nggak bergeser memang daerah dekat kamar saya itu nggak bergeser, mungkin kamar yang lain ya. Sudah Haji Bahrul pulang, sudah habis itu ya istilahnya saya sih supaya saya nggak graduasi pemikiran diajak ngobrol. Daniel datang, setelah Daniel datang, terus besoknya pas saya mau pulang itu ceritanya ini gedung Jakarta sudah berantakan nggak karuan, sudah bergeser-geser nggak karuan. Ada dari Mahkamah Agung itu datang bawa surat. Saya diajak ke lantai 9, dikasih unjuk, dibukain itu, lihat coba di bawah itu. Saya lihat memang kasihan saya. Ada kamar mandi kamar kolam renang itu. Kolam renang itu diempetan gedung antar gedung, tak lihat dekat hotel yang kita tempati. Terus akhirnya saran, ayo kita pulang aja katanya. Ya udah oke, kita pulang. Sebab kalau saya tidak pulang, seluruh gedung di Jakarta berantakan itu. Sampai Mabes Polri aja ambles, nggak terlihat itu, benar itu. Mabes Polri mungkin gedung-gedung. Saya mau pulang itu sore itu mungkin ya banyak panser-panser dari Departemen Pertahanan tulisannya. Tak lihat sama semua bermobil semuanya. Itu pakai kayak semacam satelit gitu, disorotkan ke dada saya. Sudah akhirnya, tapi aku mikir-mikir ngapain sih, aku pulang aja lah. Pulang akhirnya aku babe pulang. Begitu pulang ya, yang tadinya Mabes Polri itu ndak ada. Begitu saya lewat itu langsung nongol itu gedung Mabes Polri, langsung itunya kelihatan semua. Jadi kalau nggak saya pulang sampai sekarang ini ya, saya nggak ke Kemang lagi, mungkin sampai sekarang ini gedung-gedung Jakarta masih berantakan. Istana Negara aja kegeser
dengan kekuatan cahaya saya. Itu tanah-tanahnya sampai kantor-kantornya, termasuk kantor gubernur. Begitu saya ceritanya. Ya mungkin masih panjang ya kalau diceritakan, tapi segitu aja dulu ceritanya. Ini sudah 13 menit saya. Demikianlah pembahasan cerita tentang evaluasi gedung-gedung bergeser di Jakarta oleh Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati yang diceritakan langsung kepada saya. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pencerahan atau pembelajaran bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mampir ke channel YouTube saya dan menyimak video ini. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. Amin. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan atau kekhilafan itu karena kedoifan dan kepakiran ilmu saya. Salam sejahtera.